Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa lagi di podcastnya Bawaslu Pasir. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, hari ini ada yang spesial ini. Spesial dari sebelum-sebelumnya. Karena kita kedatangan narasumber yang sangat cantik. Ya, Sri Kandi Kabupaten Pasir, yaitu Ibu Diah. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Iya, gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Syukur. Ibu Diah ini merupakan anggota KPU Pasir periode 2024-2029, Bu ya? Betul. Ya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, oke. Wah, kalau bicara terkait kepemiluan, Ibu sudah berapa lama Bu menjadi penyelenggara ini? Kalau di KPU ya, Iya. itu berarti sejak periode pertama saya di 2019, 2019. Sampai 2024. Ah. Kemudian berlanjut diberikan amanah untuk 2024 sampai insya Allah nanti di 2029. 2009. Iya. Luar biasa ya, seorang wanita yang berjuang ya. Tentu menjadi penyelenggara ini nggak mudah Bu ya. Banyak tantangan, banyak pengorbanan juga. Sangat. Sangat Bu ya. Kalau berbicara penyelenggara nih Bu, kita kan udah melewati nih pemilu, kemudian pilkada juga. Nah sekarang ini kan kita masuk non tahapan ya. Nah pasti banyak masyarakat ini yang bertanya-tanya nih, baik ke Bawaslu maupun ke KPU ini, apa lagi yang kerjaannya apa lagi setelah ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau bersifat menjelaskan, kita tidak menggurui ya, Iya, tapi betul. kita sharing saja bahwasanya penyelenggara pemilu ataupun pemilihan, Iya. ini konteksnya pemilihan ini adalah pilkada. Pilkada. Gitu ya. Itu tidak semata-mata hanya bekerja atau bertugas di masa tahapan tersebut, pemilu ataupun pemilihan, tetapi lebih masuk ke dalam esensi menjaga, mengawal demokrasi itu supaya bisa nanti itu ketika masuk tetap berlandaskan dari asas demokrasi kita di Indonesia, luber jurdil tentunya. Kalau Bawaslu juga demikian kan ya, sepakat ya. Nah, untuk tugas yang substansinya masuk ke dalam teknisnya itu apa? Salah satunya kita ada keharusan untuk memberikan edukasi kepada pemilih, peserta politik, peserta pemilu pemilihan yang akan datang gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kondusivitas jalannya demokrasi di wilayah kita dalam bertugas atau bekerja. Gitu. Apa itu sinergi dari semua lini penyelenggara? Siapa penyelenggara? Tentunya kita menjadi bagiannya. Dan mohon maaf, tidak hanya sekedar di penyelenggara itu kita bertanggung jawab, tapi kita juga selaku pemilih loh. Sebelum kita memberikan edukasi, kita mengedukasi diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebagai pelaku juga ya. Begitulah. Oke. Ya, ini kita podcast ini sebenarnya konsepnya santai sih Bu. Iya. Sambil ngopi, tapi kita belum ada kopi nih kayaknya ya. Ada kopi nih. Boleh Luar dong. biasa. Ya ini barista terbaik ini di sini nih Bu. Sambil Luar biasa ngobrol, sambil semangatnya ngopi. ya. Apresiasinya sepertinya sampai ada Indonesia. Oh iya, loh, ada di bendera belakang. Indonesia itu sudah melekat di hati. Ya. Mencitrakan ya, kalau kita itu menghelat pemilu ataupun pemilihan di Indonesia, itu asasnya memang harus kita pegang teguh. Betul. Jiwa nasionalis. Sepakat dong ya kan Mas ya? Mau ngopi apa nih Bu? Menunya satu aja. Tanpa gula biasanya. Oh yang tanpa gula, waduh. Karena sudah saking manisnya ya. Masnya yang manis. Ini spesial ini episode kali ini nih. Biasanya teman-teman kurang semangat nih karena mungkin ada ibu jadi semangat. Jangan terlalu melebih-lebihkan. Bahwasanya apalagi di dalam
pesta demokrasi nanti ya, bahwa laki-laki sama perempuan itu mempunyai hak yang sama. Hak yang sama ya. Iya enggak? Iya betul. Iya, artinya jangan terlalu melebihkan, jangan terlalu merendah pula. Nanti ketika ini dalam sistem demokrasi kita ya, bahwa hak untuk memilih dan dipilih itu dilindungi oleh negara. Iya. Lanjut tadi Bu ya, tadi kan mungkin sudah sedikit menjawab pertanyaan masyarakat apa yang dilakukan KPU ataupun Bawaslu kan sebagai penyelenggara. Kalau lebih spesifik lagi, kira-kira ada program atau tahapan yang sedang dijalani oleh KPU? Iya, di podcast ini juga saya sampaikan ya, salah satu kegiatan tadi itu kan memberikan edukasi kepada pemilih, peserta pemilu. Kemudian yang salah keduanya, salah keduanya kita melakukan kegiatan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Atau periodik. Mungkin kalau di kita nih ngobrol di sini agak sedikit ngerti ya, sedikit saja. Ya, tapi alangkah baiknya itu juga bisa memasifkan informasi ini kepada masyarakat, khususnya di pasar nih. Iya. Mumpung gitu. kita sedang ngobrol di podcast kan mungkin teman-teman sahabat di luar sana yang nonton bisa ikut tahu nih. Iya. Tadi yang dimaksud dengan apa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu seperti apa sih Bu? Nah, coba kita singkat saja ya. Di situ ada namanya PDPB. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Iya. Okay. Jadi KPU itu melaksanakan PDPB itu secara periodik. Ya, secara temponya itu per triwulan. Oh, triwulan. Setelah pemilihan terakhir. Pemilihan kemarin terakhir itu kan masih di tahun 2025 ya kita. Betul. Oke, kita masuk. Kali pertama kita melaksanakan PDPB itu di triwulan kedua. Nah, triwulan kedua itu berarti di bulan Juli. Gitu. Itu berdasarkan DPT terakhir, juga data kependudukan yang diserahkan kepada KPU gitu ya, kemudian diturunkan ke KPU kabupaten kota melalui provinsi. Itu kita secara teknis mengolah data tersebut. Artinya kita tidak tinggal diam. Betul. Gitu ya berarti. Kemudian ketika melaksanakan memutakhirkan data itu ada namanya, kalau di tahapan pemilu ada coklit. Pencocokan dan penelitian. Nah, kita mengolahnya, memilah dan memilih mana data yang masih terkategori bisa menjadi pemilih di pemilu yang akan datang, mana yang sudah tidak masuk kategorinya TMS. Ada yang ubah data, ada yang mungkin meninggal. Nah, itu kami melaksanakan itu ya. Tentunya pasti melibatkan beberapa pihak tuh ya. Iya, stakeholder gitu ya. Tidak menutup kemungkinan objeknya ini masyarakat. Pemilih itu kan adalah masyarakat yang terpenuhi syaratnya menjadi pemilih nanti, salah satunya mungkin 17 tahun dan selanjutnya gitu ya. Syarat-syaratnya ya. Betul. Itu menjadi indikator kami dalam melaksanakan atau memutakhirkan data. Jadi saya masih harus lagi ya. Data diambil dari dinas Dukcapil misalnya. Dukcapil, Dirjennya itu kita menyebutnya adalah DP4 kan, yang potensial menjadi pemilih nanti kan DP4. Kemudian diturunkan ke KPU kabupaten kota melalui KPU berjenjang ya. Iya, siap. Dari provinsi. Kemudian kita sandingkan juga sama DPT terakhir kita. Oh, disajikan. Kita sandingkan ya. Sekaligus juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kalau di pusat kan ada dirjen ya, Kemendagri, nanti muaranya ke sana. Ya, kalau di kabupaten kan kita ada dinas Dukcapil. Ya, dinas kependudukan. Iya. Jadi kita berpartner, termasuk Bawaslu juga. Iya, betul. Iya, ini mungkin tema kita nanti di episode selanjutnya nih. Ini sekarang kita versi KPU nih kan. Nah, nanti mungkin selanjutnya versinya Bawaslu dalam mengawasin. Mungkin teman-teman di rumah atau masyarakat mungkin masih bertanya-tanya juga nih Bu, apa itu, bagaimana strategi KPU, maksudnya cara KPU untuk
masyarakat atau kelompok rentan nih yang seperti disabilitas, kemudian warga terpencil pedalaman, yang berkebutuhan khusus. Iya, berkebutuhan khusus. Juga yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, itu seperti apa itu? KTP ya, KTP. Oke. Ini bisa sambil ngopi. Oh, iya, silakan ya. Terima kasih Mas Itu Dan sudah. tadi. Kita sambil ngopi, Bu, ya. Mantap. Tahu-tahu ngopi. Tahu-tahu ngopi. Tahu-tahu ngopi. Iya. Rasanya kopi? Kopi apa ini? Ini espresso ya? Gue pikir kopi demokrasi nih kita. Karena pembahasannya kita sedang bicarakan itu ya. Baik. Tadi apa tadi ya? Ini strategi KPU dalam menjangkau kelompok rentan seperti disabilitas, kebutuhan khusus. Satu dulu nih, kita mestinya bersepakat namanya penyelenggara pemilu itu harus membawahi atau menyelenggarakan pemilu secara inklusif. Perempuan, kelompok rentan, pemilih marginal, ya. Terus kemudian beberapa komunitas pemilih itu harus kita rambah semua secara inklusif. Nah, bagaimana yang marginal? Marginal ini kan ada yang terpinggirkan, ada yang kelompok kecil lah di antara kita yang ada di sini. Betul. Kita itu memitigasi nanti ada coklit terbatas itu salah satunya di sampling kita. Itu akan memfaktualkan benarkah data ini masih memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Contoh nih, masnya namanya? Seto. Mas Seto ini kemarin jadi pemilih. Betul. Gitu ya. Kemudian di data DP4 yang diturunkan, itu di DPT kan ada ya. Di DP4 itu kok nama Mas Seto enggak ada. Itu menjadi suspek kami atau objek kami melakukan coktas nanti. Kalau memang enggak ada ya kita akan mutakhirkan itu. Update-nya betul masih ada Mas Seto nih. Kalau enggak ada datanya berarti what happened di sana kan kita koordinasi dengan Capil juga. Lebih lagi nanti kalau ada datanya ternyata orangnya enggak ada. Kan jadi beda ya kontra dengan kasus tadi gitu. Kan? Maka kita akan mencoret. Gitu. Identiknya kan mana yang MS, mana yang TMS, itu menjadi goals kita dalam melakukan PDPB. Jadi datanya ini harus benar-benar akurat ya, sesuai ya. Termutakhir ya. Betul. Kemudian dengan sambil Bu. Kopinya nagih kayaknya. Nagih ya? Berarti harus sering-sering kesini. Nagihnya apalagi kalau ngomongin kepemiluan. Betul, gitu. semakin jadi banyak. Tidak bosan, kita banyak masukan dan ilmu-ilmu juga. Tadi terkait itu kemudian kalau yang belum punya KTP elektronik itu gimana itu? Contoh nih, langsung diuji case-nya ya. Mas Seto punya anak, belum 17 kemarin. Nah di DPT terakhir itu belum ada masuk. Nah ternyata sudah 17 tahun. Belum masuk dong, belum ada datanya. Harusnya sudah ya. Di DP4-nya kan ada, tapi belum masuk jadi pemilih. Maka kita bisa memasukkan itu, tapi ingat juga harus ada laporan dari keluarga terkait atau minimalnya yang bersangkutan. Ya, anaknya Mas Seto nih. Ya kan? Kita tadi kembali pendidikan politik, pendidikan pemilih. Sebelum kita mencerdaskannya di luar sana, keluarga kita duluan. Dari keluarga terdekat dulu ya. Remember, kalau sudah Sweet 17, laporkan diri Anda, daftarkan sebagai pemilih untuk pemilu yang akan datang. Begitu gitu. ya. Caranya gitu. Ya, caranya bagaimana, Bu? Kalau di Bawaslu kan selalu kita berdampingan terus kan. Kita kan mitra ya. Betul. Kalau kita ada gayungnya itu, Bawaslu kan yang lebih banyak mengingatkan. Gitu. Ada format-format yang harus dipenuhi oleh pemilih tersebut atau yang melaporkan. Nanti bisa kunjungi website KPU deh ya. Oh, di website KPU juga sudah jadi disediakan layanan ya. masyarakat terkait dengan PDPB. Kalau diri Anda gitu ya, anaknya Mas Seto tadi belum jadi pemilih, tapi secara persyaratan itu sudah memenuhi. Ya, betul. Karena kita memasukkan juga harus betul-betul validasinya masuk. Ya, Coba kalau cuma disampaikan begini aja,
Siapa yang akan bertanggung jawab seandainya itu memang ada yang belum terpenuhi persyaratannya. Dia kepingin masuk tapi secara persyaratan belum memenuhi kan? Iya. Jadi gitu ya kira-kira teman-teman, bisa langsung kunjungi websitenya KPU ya Bu ya. Terkait. Saya rasa di Bawaslu juga ada tuh. Ya di Bawaslu juga ada. Kami sampaikan dalam informasi-informasi di website juga tersedia. Kemudian kalau dengan masalah ini data ganda itu seperti apa Bu? Kan sering juga ditemuin tuh. Contohnya kan? nih, ya. Contoh satu halnya apa? Misal KTP-nya sama, atau namanya mirip kadang kan, nick-nya tuh kan mirip-mirip. Nama mirip atau persis plek gitu? Iya persis kan banyak juga tuh ya namanya. Iya. Tapi NIK-nya? Nah NIK-nya juga mirip. Nah itu gimana caranya? Kalau dikatakan mirip artinya adalah sama, berarti kita akan uji untuk memfaktualkan data tersebut dulu ya. Karena kalau sekarang ini kan kita belum masuk ke teknis di lapangannya Coktas tadi. Jadi kita memilah dan memilihnya by on desk gitu ya, di belakang meja nih. Kita lihat pilah dulu nih datanya. Tapi nanti kita akan lakukan faktual betul-betul nih. Yang saya tadi sampaikan, kita akan datangi ke rumahnya Mas Seto. Datangi langsung ya, door to door ya. Betul gitu kan. Kalau di Pasir ini kan sesuai dengan data turunan yang disampaikan itu ya masih kurang lebih datanya. Ada angkanya, tetapi namanya data itu terus dan terupdate terus. Jadi ketika sudah kita close, kita eksekusi nanti untuk di Coktasnya, semoga tidak ada yang tertinggal. Iya, harapannya seperti itu. Harapannya begitu. Karena data kependudukan ini dinamis sekali Bu ya. Betul. Berubah-berubah makanya sebenarnya nggak cuma di KPU atau Bawaslu saja. Iya. Yang katakanlah bukan bertanggung jawab ya, tapi mempunyai kesadaran untuk melakukan itu. Iya betul. Jadi kita ada koordinasi secara intens lah. Iya. Makanya perlu sering-sering ngopi juga nih. Jadi kalau saya garis bawahi ini PDPB ini komitmennya KPU ya. Komitmen penyelenggara pemilu lah secara iya betul. Khususnya. Kita ini sudah tidak bisa terpisahkan betul. Sebenarnya. Kemana-mana memang harus bergandengan tangan. Iya. Komitmen KPU Bawaslu agar data pemilih ini benar-benar akurat. Iya. Ditambah satu lagi Mas Seto. Saya katakan kalau komitmen penyelenggara ya. Berbarengan di situ penyelenggara plus peserta sama objeknya. Itu harus match sinkron. Betul. Secara nanti finalnya itu adalah akuntabilitas. Bahwa satu penyelenggaraan pemilu itu harus kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Itu ya basisnya itu. Iya betul. Jadi memang apakah partai punya tanggung jawab yang sama? Oh, of course gitu kan. Apalagi kalau di pilkada ada Pemda nih. Pemda ini punya beberapa sektor dinas yang membidangi. Betul. Kita tidak akan bisa jalan sendiri ya, harus. Betul sekali. Termasuk juga masyarakat ya Bu ya. Itu bahan yang kita olah. Iya betul. Jadi memang perlu selalu dukungan masyarakat untuk tetap mengawal. Minimalnya kalau ada orang datang waktu tahapan kemarin ya, ada pantarlih atau yang melakukan coklit gitu. Berarti sekarang nggak ada pantarlih ya? Kita memproyeksikannya ada tapi terbatas. Cuman kita apalagi di tahun ini adalah tahun-tahun yang efisiensi ya, semua harus serba efektif dan efisien. Betul. Makanya kalau kemarin ada coklit, sekarang ada coklit terbatas. Tapi tidak mempengaruhi esensi kita lah. Iya betul ya. Semoga lebih bisa maksimal. Jangan ada yang tertinggal. Amin. Itu harapannya memang. Betul. Jadi tidak terbatas efisiensi anggaran. Kerja tetap maksimal. Mantap sekali. Ya, mungkin ada pesan dan untuk masyarakat Bu, bagaimana baiknya untuk mensukseskan agar data pemilih ini benar-benar
efektif dan akurat. Iya. Pesan-pesan buat masyarakat kira-kira mungkin bisa disampaikan. Pesannya mungkin dari satu kalimat saja ya, pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih di pemilu yang akan datang dengan mendaftarkan apa yang belum bisa apa yang belum terdaftar, seperti tadi kapasitas pemilih yang belum terdaftar. Pastikan dulu ya data. 1, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal kawan-kawan. Ya. Karena suara kita sangat berharga ya, menentukan masa depan bangsa. Wah, tepuk tangan dulu kita buat Ibu. Nggak kedengaran ini kalau berdua. Tim Horek, tepuk tangan dulu. Siap. Ini sebenarnya kita masih pingin ngobrol lama, Bu. Cuma dibatasi oleh durasi. Ini ya mau nggak mau kita akhiri. Mungkin di lain episode ya kita lain bisa. Segmennya juga bisa Kita bisa kolaborasi. Kita. Semoga terjaga saja, dan ini kopinya luar biasa. Kalau buat saya ini sudah mencitrakan demokrasi kita. Biarpun pahit, tapi tetap nikmat. Saat diseruput, kita seruput dulu, Bu. Sama dengan politik kita, biarpun pahit tapi mantap untuk diminum tea. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Diah, kita sudah berkenan hadir sama-sama di podcast kita kali ini. Ya harapannya kita selalu tetap menjaga silaturahmi, tetap bermitra dan tetap berjuang bersama menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Sukses selalu. Siap. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu, episode kita kali ini yang sangat spesial ya, karena ditemani oleh Ibu Diah. Selanjutnya mungkin jangan lupa saksikan episode selanjutnya, mungkin dengan tema-tema yang berbeda, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menjaga demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Akhir kata, saya Seto, tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Sampai jumpa. Teman pemilih, yuk kita cari tahu apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Tujuan diadakannya PDPB yaitu memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu dan atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.